kasus pameran Yosuprapto. Ini sudah viral beberapa hari lalu, maka kita kali ini akan melihat dengan lebih jernih, melihat dari berbagai perspektif, terutama tentu saja karena ini kuliah seni lukis, dari perspektif seni lukis. Namun demikian, nanti akan kita lihat yang namanya seni lukis itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan lihat nanti saat membahas tentang nilai estetis. Yang kita bahas ini adalah pameran tunggal. Temanya adalah kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Ini diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Rencananya dibuka 19 Desember 2024. Ini saya yakin teman-teman sudah tahu ya, karena ini sangat viral. Dan sebenarnya dilaksanakan sampai tanggal 19 Januari 2025. Namun pada hari H, tanggal 19 Desember, pameran ini tidak jadi diselenggarakan. Pintu Galnas, pintu GNI dikunci, jadi penonton tidak bisa masuk. Nah, ini menimbulkan pro kontra ya, menimbulkan kontroversi setelah viral, bahkan dibahas oleh tidak hanya insan seni rupa tetapi banyak pihak ya. Ada Mahfud MD, ada Rocky Gerung, banyak sekali ya. Ada Anies dan juga melibatkan pejabatnya, ada menteri dan tentu saja Galeri Nasional ya. Baik, kalau kita amati ya, kalau kita cermati di akunnya senimannya ya, itu juga banyak direspon ya. Yang postingan terakhir itu banyak direspon pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Tapi banyak yang setuju juga ini di akun senimannya. Tapi yang tidak suka dengan senimannya, dengan karya-karyanya juga banyak sekali ya. Ada juga. Kenapa? Nanti coba kita lihat. Demikian juga ketika kita melihat akun kuratornya Pak Warno ya, Suwarno Wisetrotomo, itu juga lebih banyak lagi yang mengunjungi akun beliau dan rata-rata memang menghujat beliau ya. Nah, teman-teman, ini saya kuliah kali ini menyebutkan beberapa nama yang secara pribadi saya kenal, bahkan Pak Suwarno Wisetrotomo ini adalah dosen saya, guru saya. Saya sangat hormat kepada beliau. Namun ini kuliah jadi objektif ya, kita akan melihat tanpa rasa kebencian ini ya. Jadi sebelumnya mungkin saya perlu mohon maaf dulu, terutama karena beliau adalah guru saya, dosen saya ya. Kalau nanti misalnya pembahasan ini memang terasa kurang sreg gitu ya, saya mohon maaf ya. Tapi yang jelas tidak ada niatan mengolok-olok ya. Ini kuliah saya coba membahas seobjektif mungkin ya, kalau bisa ya seakademis mungkin. Ya, tapi yang namanya kontroversi itu tetap memiliki sisi A dan sisi B. Oke, dan juga penyelenggaranya ini Galeri Nasional yang memberikan press release ya. Di Galeri Nasional itu juga teman saya, yaitu Mas Zamrud, adik kelas saya, dia 98 ya di ISI Yogyakarta, saya 97. Jadi ini termasuk membahas orang-orang yang saya kenal, tapi saya mencoba membahasnya secara objektif ya. Baik, adapun materi ini
karena pertanyaan mahasiswa kuliah seni lukis Advance kampus seni lukis Mancing Explorer, yaitu Mas Widi Indrayanto ya dari Surabaya, yang menanyakan begini. Bapak Denny, ada fenomena bahwa baru saja ada berita bahwa pameran tunggalnya Bapak Yosuf Prapto batal dibuka. Mohon interpretasinya, matur nuwun nggih Bapak Denny ya. Ini Mas Widi mengirimkan ini sore. Saya paginya sudah mendengar kabar ini, bahkan di kampus sempat ngobrol juga persoalan ini, namun karena ya mungkin ya karena lingkungan yang saling kenal juga ya, mungkin obrolannya juga tidak menjurus ke arah obrolan panas. Dan saat itu saat obrolan memang tidak ada Pak Warno ya. Baik, jadi dari beberapa kasus yang dari kasus ini ya, dari beberapa isu yang muncul itu ada beberapa hal ya, termasuk ini yang ditanyakan Mas Widi tadi ya, setelah pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Pertama itu persoalan hubungan seniman dengan kurator, juga manajer galeri. Seniman dalam hal ini adalah Yosuf Prapto, kuratornya itu Pak Suwarno Wisetrotomo, dan yang bagian galeri itu Mas Zamrud. Dan tema pameran, apakah tema pameran itu, apakah karya itu harus benar-benar sesuai dengan tema pameran gitu. Terus ada persoalan lagi tentang metafora. Dianggap lukisan yang menarik, yang bagus itu yang memiliki metafora. Karya yang ditolak, yang diturunkan, yang ditutup kain awalnya tutup kain hitam itu dianggap tidak memiliki metafora. Nah, apakah seberapa penting sih metafora di dalam seni lukis? Lalu hal yang mengemuka adalah kebebasan berekspresi ya, yang ini dihubungkan dengan pemerintahan ya. Ada yang mengatakan bahwa ini pemerintahan baru ya di bawah pimpinan Presiden Prabowo itu mulai represif, seperti Orde Baru yang membatasi kebebasan berekspresi. Nah, itu isu itu juga muncul ya di dalam kasus ini. Lalu juga hubungan politik dengan seni ya. Misalnya senimannya mengatakan bahwa ini seni, jangan dilihat dari politik, nah, gitu. Sementara dia membuat karya-karya yang memang bertemakan politik. Nah, nanti akan kita lihat ya, akan kita bahas. Nah, untuk itu saya akan membahas juga tentang ini ya, representasi dalam lukisan. Lukisan itu kan memiliki makna. Nah, bagaimana toh posisi makna atau representasi di dalam lukisan itu? Termasuk juga membahas gaya lukisan ya, tentu saja tidak semua, tapi apa yang dipakai Yosuf Prapto itu ya, gaya apa yang dipakai. Terus kita juga akan membahas nilai estetis, karena ini terkait dengan apakah karya itu terkait dengan politik atau tidak. Nah, seperti itu ya. Maka juga tentu saja membahas tentang hubungannya seni dengan politik. Lalu penting juga kita bahas tentang kasus ini merugikan atau menguntungkan seniman ya. Tidak sekedar ini ya, tidak sekedar merugikan dan menguntungkan secara material ya, karena isu ini juga sudah berkembang. Seniman mendapatkan direncanakan mendapatkan uang 1 miliar berapa gitu ya, 1 miliar lebih, tetapi yang diterima baru 60 juta misalnya, seperti itu ya, tidak sekedar itu. Kita coba mulai masuk melihat dulu siapakah Yosuf Prapto ini. Namanya Yosuf Prapto, tapi oleh teman-temannya disebut Yosef Suprapto ya, karena untuk melindungi beliau dari peristiwa malari itu malapetaka 15
Januari-nya itu apa? Januari ya, malapetaka 15 Januari. Itu kasus ketika Presiden Soeharto Orde Baru menerima Jepang ya, menerima investasi dari Jepang, dan itu dianggap sebagai kolonialisme baru, neokolonialisme. Maka mahasiswa se-Indonesia dulu saat itu melakukan demo. Kalau menurut Pak Yos ini, demonya dimulai dari Surabaya, kemudian membesar ke Jakarta. Nah, karena Yos Suprapto ini menjadi aktivis dan itu tentu saja dicari, apalagi kita tahu ya, Orde Baru itu begitu represif, maka Yos Suprapto ini disembunyikan oleh teman-temannya. Pertama ke Bali ya, in exile itu ya, pembuangan ke Bali, terus lalu ke Darwin, Australia. Agar mengelabui namanya diganti itu Yosep Suprapto. Demikian juga tanggal lahirnya, dia lahir aslinya ya 25 Oktober 1950, kemudian diganti menjadi 26 Oktober 1952 ya, jadi lebih muda 2 tahun. Nah, ini aktivitasnya atau peristiwa politik yang dia lakukan saat menjadi mahasiswa. Berarti ini tahun 1974 ya, yaitu malapetaka 15 Januari. 15 sampai 16 Januari 1974. Nah, sebelum peristiwa ini ya, maksudnya peristiwa penurunan karya ini, memang banyak yang tidak tahu nama Yos Suprapto ya. Ini termasuk di kalangan seniman. Saya memiliki beberapa grup WA ya, termasuk grup WA alumni ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa. Itu banyak yang bertanya, "Ki dongeng sopo to?" gitu kan. Itu banyak yang nggak tahu. Termasuk saya juga punya grup dosen-dosen seni murni ya. Kalau beliau kuliah di ASRI ya tahun 70 kan, berarti dia di seni murni kan. Nah, saya punya grup itu, dosen-dosen tua itu juga banyak yang menanyakan, kok itu sebenarnya seangkatan dengan istriku, ada yang bilang gitu ya. Tapi kok aku nggak pernah lihat gitu kan. Terus saya juga coba telepon seniman yang senior ya, yang masuk tahun 76. Itu saya tanya keberadaan atau aktivitas berkesenian Yos Suprapto ini, nggak ada yang tahu ya. Atau yang saya tanya nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang tidak tahu. Namun ada ternyata ya satu angkatan dengan beliau tahun 70 ya di ASRI Yogyakarta, itu mengatakan memang benar dia mahasiswa ASRI, namun itu karena aktivitas malari ini dia katakan sering tidak masuk ya, bahkan hanya 1 semester atau berapa gitu ya. Tapi kalau beliau, saya pernah mengikuti podcastnya itu, kalau nggak salah dari 70 sampai 73 ya, mungkin karena aktivis ini ya, jadi jarang kelihatan di kampus, apalagi langsung in exile itu dilakukan pembuangan ke Bali, lalu Darwin ke Australia. Nah, maka aktivitas berkeseniannya jadi tidak tampak ya di Indonesia, di Jogja. Namun demikian, dari salah satu podcastnya dia mengatakan bahwa dia pernah melakukan pameran tunggal di tim yang dikurasi ya, kuratornya adalah Enin Supriyanto, ini dari ITB ya, dari Bandung, dan juga Hendro Wiyanto, pameran di Galnas juga tahun 2001 ya. Nah, ini nanti kita akan melihat ya, pameran tunggalnya di Galnas pun membuat publik tidak langsung tahu gitu ya. Baik,
Kita lihat dulu nggih teman-teman, karya beliau Yosuf Prapto yang menjadi masalah kan. Jadi pertama ada dua lukisan yang diminta kurator untuk ditutup warna apa, ditutup kain hitam karena dianggap tidak sesuai dengan tema gitu. Lalu ada ditambah 3 lagi yang harus diturunkan karena dianggap nah nanti kita lihat ya kalau alasannya dianggap tidak sesuai dengan tema ya, tapi nanti coba akan kita lihat ya. Ada juga dianggap misalnya vulgar. Nanti kita lihat juga ya pernyataan kurator yang mundur ya, yang mundur di akhir-akhir pameran ini, sebelum pameran ini dibuka, mundur secara tiba-tiba. Nah, kalau kita lihat karya ini ya, Konoha 1 ini ya, termasuk yang ditutup kain hitam, itu menggambarkan ada sosok yang berdiri. Kalau kita lihat cara duduk seperti ini kan mengingatkan pada raja-raja Jawa ya, sultan kesultanan ya, dari sultan di Keraton Jogja gitu kan banyak yang model duduk seperti ini. Dan di bawahnya ini ada beberapa orang yang diinjak, yang ini menggambarkan rakyat kecil gitu, terus dibentengi atau dikawal oleh tentara ya, dengan senjata laras panjangnya. Yang ini mungkin yang ini tentara ini Brimob mungkin ya. Ini coklat kan sekarang sedang rame partai coklatnya. Tapi kalau lihat topinya bukan topi polisi. Nah, yang menjadi persoalan kan terutama ini wajahnya kan mirip Jokowi, dan saya akan mengatakan ini ya memang Jokowi gitu aja ya, karena ketika Yosuf Prapto itu melakukan jumpa pers di Kompas gitu, itu sudah mengatakan bahwa ini adalah Jokowi. Dan memang ini secara judul juga mengarah ke sana kan. Konoha ini kan nama lainnya Indonesia kan, kita sudah sangat sering mendengarkan istilah Konoha untuk mengganti negara Indonesia. Dan nanti kita akan banyak melihatnya. Dia memasang mata satu gitu, mata satu di tengah, yang ini adalah melambangkan Dajjal ya. Dajjal itu ya penipu kan. Kalau di hadis-hadis tentang Dajjal itu kan surga itu ditampakkan dengan api ya, untuk menipu ya. Surga yang sebenarnya sangat indah ditampakkan dengan api, tetapi neraka yang panas ditampakkan dengan air yang sejuk kan gitu. Nah, ini digambarkan dengan Dajjal. Berarti ya kalau di sini ya Jokowi ini dianggap sebagai Dajjal gitu ya, yang menginjak-injak rakyat dan dibackingi oleh tentara. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, ini gayanya apa dan bagaimana hubungan antara makna dengan visualnya. Meskipun sebenarnya tokoh-tokoh yang di bawah ini kurang mencerminkan rakyat ya dari segi visual ya. Pakaiannya ini masih terlalu pakaian yang belum dramatik ya. Kalau rakyat sekalian aja mungkin pakai kaos compang-camping gitu ya. Celananya juga tidak serapi ini, pakai sandal jepit misalnya gitu kan. Jadi sayangnya rakyat dari segi visual ya, rakyatnya ini kurang tergambar ya, karakter rakyatnya. Wajah-wajahnya ini juga masih wajah-wajah yang yang belum benar-benar rakyat. Dan rakyatnya ini sendiri saling berkelahi. Ini mengingatkan kasus ketika Jokowi itu ada ini kan, cebong dan kampret gitu kan. Dan berarti rakyat ini sudah diadu, diinjak lagi kan gitu ya. Ini tentang karya yang Konoha 1. Lalu
karya niscaya ini ya, ini petani kan, ini kan kedaulatan pangan ya temanya ya, kedaulatan pangan. eh, di karya ini kalau dianggap tidak sesuai dengan tema juga juga nggak tepat juga ya, ini malah malah paling tepat dengan tema ini. Ini bagaimana si petani ini memberi makan pejabat gitu ya. Biasa kan kalau ngomong pejabat kan pakainya dasi, petani pakai apa namanya, caping gitu ya. Dan petaninya ini justru yang menyuapi pejabat, padahal pejabatnya ini dari segi pakaian jelas tampak lebih kaya kan gitu. Ini menggambarkan kondisi Indonesia yang para pejabat, para orang-orang kaya itu uh, bersenang-senang sebenarnya dia dari keringatnya, jerih payahnya para petani. Ini untuk konteks kedaulatan pangan tepat ya, karena kalau kita ngomong yang namanya kedaulatan itu selalu terkait dengan kekuasaan ya, dengan negara ya. Karena yang bisa membuat sesuatu itu berdaulat itu ya negara gitu kan. Termasuk apakah Indonesia itu memiliki kedaulatan wilayah ya? Ya kalau bisa menjaga wilayahnya ya berarti Indonesia memiliki kedaulatan wilayah. Apakah Indonesia bisa memiliki kedaulatan data digital online? Nah, kalau tidak bisa ya berarti ya belum berdaulat. Nah, yang ketika kita ngomong kedaulatan itu ya pemerintahan yang yang paling bisa menjalankan, karena kalau individu jelas nggak mungkin kan melakukan kedaulatan. Organisasi atau masyarakat atau massa atau umat juga tidak bisa membuat kedaulatannya sendiri, karena kalau dia melakukan kedaulatannya dan dia memberikan kekuatan lewat senjata terhadap kedaulatannya, malah dia bisa menjadi subversif kan. Yang bisa melakukan kedaulatan ya pemerintah. Jadi ketika tema kedaulatan itu dipilih ya mau nggak mau dia terkait dengan pemerintahan. Nah, ini juga ini sangat jelas ya. Ini juga jelas-jelas dikatakan ini Jokowi ya. Teman-teman coba mengikuti ini jumpa persnya ketika di Kompas itu si Yos itu juga mengatakan tentang Jokowi. Dan ini pada saat pemilihan yang masuk yang berapa berarti ya? Yang kedua kan, kedua Jokowi itu ya, yang bersama Prabowo, yang saat itu Jokowi masih dekat dengan PDI kan, sangat masih didukung PDI ya, makanya ini gambarnya ini ya Jokowi, pakaiannya juga ya, gesturnya, wajahnya, pakaiannya ya memang Jokowi banget, dan dia bersama dengan sapi itu ya tidak lain adalah banteng itu ya, dan warnanya juga merah, moncongnya putih, itu kan sangat jelas menggambarkan ini sebenarnya dalam konteks 2019, apalagi ini jelas-jelas di sini ada Istana Negara, di sini ada gedung MPR DPR gitu. Ya, ini ya jelas Jokowi kan, dan ini jelas tentang politik. Sekali lagi di sini ada Dajjal ya, ada mata satu, dan ini termasuk yang dipersoalkan, nggak boleh untuk ditayangkan. Ini juga ya yang judulnya Sukosrono, seorang tokoh pewayangan ya yang bisa memindahkan Taman Sari dalam semalam. Nah, ini menggambarkan Jokowi yang tapi kalau wajahnya enggak ya, menggambarkan soal pejabat gitu aja kali ini. Pejabat yang membuat IKN ya, dalam semalam dalam tanda petik ya, dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman ya, bagaimana tuh makna
dalam seni lukis itu, makna dalam seni lukis. Nah, kalau kita cermati di dalam seni lukis dan kita coba klasifikasi secara ringkas, secara sederhana ya, klasifikasi itu semakin ringkas kan semakin enak untuk dipahami, dilihat. Namun ya kadang memang menjadi ini ya terlalu menyederhanakan. Tapi gambaran ini biasa ya di dalam membagi seni lukis, yaitu ada yang representasional dan formalisme. Representasional itu dia merepresentasikan, menghadirkan makna tertentu. Makna tertentu. Kalau formalisme dia tidak menghadirkan makna tertentu. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, yang representasional itu ada dua paling tidak ya, yaitu yang bersifat denotasi, yang kedua bersifat konotasi. Nah, metafora itu ada yang dikonotasi ini. Denotasi itu membahas ngomong apa adanya, menyampaikan apa adanya. Kalau konotasi itu menyampaikan tidak secara langsung. Dia pengen ngomong A tetapi yang dihadirkan B. Tetapi orang tahu bahwa yang sedang diomong itu sebenarnya A meskipun yang hadir B. Kalau denotasi itu dia pengen ngomong A ya yang dihadirkan A. Contohnya ini karya still life-nya Edward Manet tahun 1883 ya. Anyelir di vas kristal. Ini apa maknanya? Yo, dia maknanya ya rangkaian anyelir dan klematis ya, pohon klematis apa bunga klematis yang ada di dalam vas kristal. Tidak ada makna yang lain. Ini adalah makna denotasi, makna apa adanya. Nah, sementara yang konotasi yang bersifat metafora, dia memakai istilah lain, itu contohnya ya karya Yos yang Niscaya ini. Di sini gambarnya orang ini bukan benar-benar orang yang pakai baju dan ada dasinya merah sedang pingsan di jalan, terus ada petani beneran yang bertelanjang dada terus memberikan menyuapi makan, ada peristiwa yang sesungguhnya enggak begitu kan. Ini adalah suatu metafora, suatu dikonotasikan menjadi orang yang rendah, orang miskin, rakyat jelata dengan pejabat. Gitu ya. Ini jelas bukan rakyat jelita, tapi rakyat jelata. Nah, kalau formalisme itu dia tidak membawakan makna-makna tertentu, baik bersifat denotasi maupun konotasi. Tetapi dia menjadikan form itu bentuk, mengembalikan form kepada form, mengembalikan bentuk kepada bentuk. Ini contohnya lukisannya Piet Mondrian. Merahnya ini artinya apa? Merah ya merah. Putih apa? Putih ya putih. Biru ya biru. Kuning ya kuning. Karena dia pengen mengembalikan bentuk, mengembalikan warna pada warna. Tidak mau membebani warna itu dengan konsep-konsep atau tema-tema tertentu. Bahkan dia tidak pengen ada ilusi. Kalau ini kan ada kedalaman gitu ya. Kalau di formalisme enggak. Maka judulnya kan juga seperti itu ya. Composition 2 in red, blue, and yellow kan gitu kan. Red, blue, and yellow udah tidak ada makna tertentu ya. Itu kalau kita melihat makna ya di dalam seni lukis. Nah, sebenarnya masalah apa namanya? Masalah metafora tadi itu disampaikan juga oleh Pak Suwarno Wissetrotomo ya. Pernyataan beliau, saya dan pameran kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan yang dia keluarkan di Jakarta 20 Desember 2024 ya. Berarti sehari setelah pameran itu seharusnya dibuka. Nah, di dalam salah satu bagian ya di nomor 2 itu Pak Warno menulis begini. Terdapat 2 karya yang menggambarkan opini seniman tentang praktek kekuasaan. Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran. Menurut pendapat saya, 2 karya tersebut terdengar seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya. Nah ini jadi
kehilangan metafora ya. Padahal kalau kita lihat karya-karyanya Yos ini semuanya bersifat metafora ya. Misalnya ini ya, ini ya memang ada yang sifatnya denotasi. Ini wajahnya seperti Jokowi, mengacu pada Jokowi, itu kan denotasi. Tetapi Jokowi apakah benar-benar menginjak rakyat kecil kan enggak kan? Tidak ada kan, nggak pernah kan ada rakyat itu diinjak, nggak pernah kan. Tetapi diinjak dalam artian literal ya, denotasi. Tetapi digambarkan ada rakyat yang diinjak, ini kan konotasi kan. Dan ini kan metafora kan, ini metafora kan. Sesuatu yang dipakai untuk sesuatu yang lain, ini juga ada metaforanya kan. Jadi karya-karya Pak Yos ini juga mengandung metafora. Jadi kalau dikatakan tidak ada metaforanya juga tidak tepat juga. Nah, terus kalau tadi kan dikatakan juga bahwa ini menurut pendapat saya kata tersebut terdengar seperti makian semata, terlalu vulgar gitu ya. Nah, sebenarnya karya yang vulgar ya, karya yang makian itu Pak Warno sendiri sebenarnya pernah menyatakan bahwa itu menjadi fenomena karya seni kontemporer ya. Paling enggak kalau di dalam wawancara yang dilakukan Jawa Pos itu setelah reformasi itu kesan atau karya-karya yang vulgar pun diterima. Misalnya begini ya, Jawa Pos itu bertanya seperti apa dampak reformasi pada dunia seni. Pak Suwarno mengatakan reformasi membuka ruang begitu luas, termasuk untuk seniman dan perupa, untuk memiliki ruang menyatakan dan menyuarakan apapun. Masa pasca reformasi ditandai dengan kemungkinan yang begitu luas untuk kritis. Sebelum reformasi, ketakutan Orba, suara kritis. Sebelum reformasi, ketakutan, katakanlah Orba, ya Orde Baru, suara kritis itu harus disampaikan ekstra hati-hati, seperti peta umpet. Ya, jadi beda kan antara Orde Baru dengan sekarang. Lalu ada juga Jawa Pos bertanya seperti ini ya. Di kesenian sendiri, hal-hal apa saja yang menjadi muncul pasca reformasi? Seperti apa fungsi seni pada masa ini? Suwarno, seni menjadi bergerak ke segala penjuru arah mata angin. Apapun disuarakan, dari isu yang timpang, remeh-temeh, serius, aspek sehari-hari, bahkan yang bersifat privat. Ada seni yang dimaksudkan untuk kritik, ya kan? Beliau kan tahu kan. Ada glorifikasi atas apapun. Ada juga yang punya fungsi sebagai komoditas. Semuanya mendapatkan ruang leluasa, semua bisa berekspresi nyaris tanpa tepi. Nah, gitu. Jadi Pak Warno sebenarnya juga kondisi seperti itu paham ya. Nah, makanya mengapa kok terus tetap ditutup? Nah, nanti coba kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, kalau kita lihat alirannya apa ya? Alirannya apa lukisan Yos Suprapto itu kalau di dalam sejarah seni biasanya disebut sebagai realisme sosialistik ya, sosial realisme sosialistik ya. Ini ada yang lebih spesial lagi ya. Kalau realisme sosialistik itu secara umum kalau sebentar, ini kenapa ya ada yang telepon? Nah, kalau bentar, ini ada yang telepon. Masih oke ya, baik. Kalau di Soviet ya, di Uni Soviet itu ada istilah juga realisme sosialis realisme. Ini kalau ini gerakan resmi seni di Uni Soviet yang disokong oleh partai komunis yang ada di Uni Soviet ya. Nah, ini ada mahasiswa Painting Explorer yang menelpon. Oke, baik, saya teruskan, G. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman,
setelah saat Perang Dingin dulu ya, Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Amerika itu di ideologi kapitalisme. Kapitalisme itu bentuk ekonomi, tetapi sekaligus dia yang paling menonjol ya di dalam ideologi ini. Kadang ideologi ini juga disebut sebagai liberalisme, yang bentuk pemerintahannya itu adalah demokrasi. Ya. Jadi kapitalisme, demokrasi, dan liberalisme itu merupakan satu paket. Sementara di Uni Soviet itu yang dipimpin oleh komunisme itu karyanya sangat berbeda. Jadi ini muncul duluan ya. Di Uni Soviet itu memakai bentuk-bentuk yang jelas ya, menggambarkan keadaan masyarakat, keadaan rakyat tanpa tidak seperti nanti akan kita lihat ya, tidak formalisme. Dia karya itu merupakan representasi dari keadaan rakyat, keadaan sosial. Ada dua kecenderungan ya. Jadi kalau maksudnya kecenderungan ketika komunis itu berkuasa atau ketika belum berkuasa. Ketika belum berkuasa, karya-karyanya itu, mohon maaf ya, karya-karyanya itu seperti orang-orang yang menuntut kekuasaan ya, tangan-tangan yang mengepal, orang-orang yang berteriak memperjuangkan komunisme. Tetapi ketika komunisme itu sudah berkuasa, bentuknya itu glorifikasi. Misalnya dia menampilkan bentuk-bentuk pencapaian di dalam ini ya, transportasi, misalnya adanya kereta api misalnya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh karya yang ada di Uni Soviet ya. Ini saya pernah melihat ya pameran poster di Bentara Budaya dulu ya, poster tentang Rusia. Nah, kan komunisme ini kan sifatnya kan internasional ya, maka dia berusaha memperluas pengaruhnya termasuk ke Cina. Nah, Cina ini juga menggambarkan keadaan realitas ya, realitas sosial realisme yang menggambarkan bagaimana perjuangan rakyat Cina di dalam menegakkan sosialisme komunisme. Nah, demikian juga karena Indonesia kan dulu menjadi salah satu kekuatan komunis juga ya di bawah PKI kan. Maka ini saya break dulu ya teman-teman ya. Saya break dulu sebentar. Kita ada azan, saya break dulu. Nanti kita teruskan lagi. Nah, karena komunisme itu adalah gerakan internasional, maka dia berusaha menyebarkan ya, termasuk tidak saya masukkan di sini ya, sampai ke Meksiko. Ada pelukis yang sangat terkenal, Diego Rivera, itu membuat mural-mural yang besar dengan pendekatan realisme sosialistik. Nah, di Indonesia itu ramai juga karena PKI ya, Partai Komunis Indonesia, memiliki organisasi kebudayaan underbawnya, yaitu Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang untuk bagian seni rupa itu banyak terkait dengan Sanggar Bumi Tarung. Nah, salah satu tokohnya itu Ambrus Natalsa. Nah, ini karya kawan-kawanku ini ya. Ini bagaimana melihat lukisan ini
mengekspresikan rakyat kecil yang penuh kemarahan, penuh kegelisahan. Nah, kalau yang sampai sekarang ya, yang belum lama ini meninggal yaitu Pak Peke, itu juga eh, memiliki pendekatan yang sama ya. Bagaimana realitas sosial itu coba digambarkan. Nah, dari beberapa obrolan yang saya ikuti ya di media sosial itu, eh, Yos Suprapto itu juga memberikan sokongan ya, terhadap Sanggar Bumi Tarung ya, atau apa saya lupa, ketika pameran di Bentara Budaya kalau nggak salah ya. Mohon maaf, ini saya agak lupa ya. Saya tadi membaca sekilas bahwa beliau memberikan apa? Sebentar ya, saya coba cek dulu aja biar tidak salah. Uh, dia ini forward dari salah satu teman seangkatannya ya. Iya, Bumi Tarung di Bentara Budaya ya. Ikut memfasilitasi pameran Bumi Tarung di Bentara Budaya. Nah, sementara itu, kapitalisme Amerika itu membuat lukisan dengan pendekatan formalisme yang ini melibatkan CIA juga ya untuk membuat lukisan Jackson Pollock, lukisan abstrak ekspresionismenya Jackson Pollock yang dibuat dengan cara menciprat-ciprat itu menjadi viral, menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Ini pembahasan yang sangat ramai, sangat seru sebenarnya ya, tapi saya tidak akan terlalu mendetail di sini karena nanti akan menghilangkan fokus pembahasan kita. Tapi kalau teman-teman senang mengikuti sejarah seni rupa dan kaitannya dengan politik internasional seperti ini, saya sudah membuat materi ya, membuat konten di Painting Explorer, YouTube Painting Explorer. Itu satu, judulnya Komunis Benci Lukisan Abstrak. Ini perseteruan seni realisme sosialis Marxis vs formalisme. Ini monggo nanti linknya saya tulis di deskripsi. Sementara Amerika itu membuat konspirasi CIA pada lukisan abstrak. Bagaimana agar lukisan abstrak itu menjadi terkenal, menjadi viral, itu masuk gitu tangan-tangan CIA untuk membuat lukisan ini menjadi viral ya, dengan menokohkan Jackson Pollock ya, yang kalau kita lihat dari segi skill dengan pelukis-pelukis Eropa ya teman-teman kalau pelajari sejarah ya akan tampak tidak berimbang ya kalau dari skill ya. Tapi ini memainkan ide ya, formalisme itu. Baik, sekarang bagaimana hubungan seniman dan kurator ya? Seniman dalam hari ini Yos Suprapto, kuratornya Pak Suwarno Wisitra-Tomo, dan satu lagi sebenarnya manajer pemilik ruang pameran Galnas dalam hari ini yang banyak disorot adalah Zamrud ya. Nah, kita akan lihat ya apa itu kurator. Saya ambil dari buku yang saya tulis, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Dan nanti juga ada buku dari Mika Susanto ya. Kurator itu berasal dari kata Yunani, kura, yang dalam bahasa Inggris menjadi cure, yang berarti merawat, memelihara, menjaga, atau memperhatikan. Nah, dari sini kita tahu ya, bagaimana peran kurator itu menjaga, memperhatikan suatu karya. Kata ini juga menjadi landasan pembentukan kata care yang berarti peduli. Secara umum, kurator bertugas menerangkan, menganalisa, membuat katalogisasi, membuat katalog ya, memamerkan dan memelihara objek atau dokumen penting. Dokumen atau koleksi tersebut dapat meliputi apa saja ya, dari lukisan, patung, koin, perangko, transkrip pertemuan, tumbuhan, dan sebagainya ya. Nah, itu kurator. Nah, terus yang perlu kita perhatikan lagi begini. Berbeda dengan kritikus, ini ada beberapa yang tidak saya baca nggih. Jadi
dalam pameran itu nanti kita akan mengenal juga istilah kritikus ya, selain kurator. Nah, ini posisinya sangat berbeda. Berbeda dengan kritikus yang menjalankan profesinya setelah pameran dibuka. Jadi setelah pameran itu jadi, muncul kritikus yang biasanya dia bekerja samanya dengan media gitu ya. Seorang kurator bekerja sebelum pameran dibuka. Jadi dia memang sudah mendampingi seniman. Berlainan dengan kritikus yang semestinya ya tidak terikat kerjasama dengan seniman, kurator merupakan mitra perupa. Jadi kurator dan seniman dengan perupa itu memang menjadi satu ya, satu paket. Yang ini nggak perlu. Jadi begini, kurator itu ibarat dia itu penerjemah. Ini merupakan kerja hermeneutik berarti kan. Jadi ada misalnya ya, ada satu masyarakat, satu makhluk yang tidak bisa berbicara dengan masyarakat umum, khalayak ramai, makhluk ini ya, maka dia butuh perantara untuk bisa menerjemahkan. Nah, si penerjemah ini memahami bagaimana bahasa makhluk ini, dan dia juga memahami bahasa masyarakat. Nah, maka dia menerjemahkan bahasa makhluk yang tidak bisa ngomong seperti masyarakat ini. Ya, ini masih hujan ya, jadi saya tidak ke masjid. Oke, terus si kurator itu dengan kemampuannya menerjemahkan bahasa makhluk tadi, terus dia sampaikan kepada masyarakat umum. Nah, demikian juga ya di dalam kasus pameran itu kan, karena lukisan itu seringkali tadi ya ada metafora-metafora, masyarakat itu dianggap saja banyak yang tidak tahu gitu ya. Maka kurator ini memiliki peran untuk menerjemahkan karya itu. Dan termasuk kalau dalam segi estetika gitu ya, bagaimana merasakan nilai estetis karya-karya yang sedang dipamerkan. Nah, kira-kira begitu nih. Nah, kalau kita baca bukunya Mika Susanto ya, Menimbang Ruang Menata Rupa, ini dulu juga di Prodi Seni Murni tapi sekarang di Tata Kelola Seni. Buku tersebut menulis bahkan ini, kurator sebagai aktivis politik dan agen konflik. Nah, ini cocok nih dengan hal yang sekarang sedang terjadi. Nah, di sini ditulis ya, salah satunya saya bacakan. Sehingga tak pelak, dia memang senang nulis ini, tak pelak ini. Sehingga tak pelak ada pula anggapan bahwa keberhasilan kurasi pameran ditentukan oleh dampak politis yang ditimbulkan. Menukik pada masalah politis ini, lebih berarti bahwa pameran tersebut setidaknya memberi pencerahan dan arena berdialog yang cerdas bagi penontonnya. Sekalipun tetap mengedepankan unsur pleasuring, menyenangkan bagi publik. Tetapi juga merupakan pameran yang memberikan ruang dan keterlibatan penonton akan isu yang sedang dikembangkan. Kurator sebagai aktivis politik dan agen konflik setidaknya harus berhasil menyatukan karya seniman dan penontonnya. Itu yang tugasnya ya. Jadi kurator harus benar-benar memahami senimannya, memahami karyanya. Kalau mau memamerkan ya mestinya benar-benar kurator itu sudah memahami, apalagi pameran tunggal ya, memahami benar-benar pikiran senimannya itu bagaimana, kecenderungan politiknya bagaimana, kecenderungan agamanya bagaimana, karya-karyanya, bahasa ungkapnya seperti apa. Bahkan kalau pameran tunggal itu seluruh karya yang akan dipamerkan itu sudah diketahui. Begitu ada karya didiskusikan, karena ini kan satu paket kan, seniman dan kurator itu. Jadi apa yang dilakukan kurator dengan apa yang dilakukan seniman memang ini menjadi suatu kebersamaan. Jadi semestinya memang mesti mengetahui, yang paling mengetahui ya kuratornya. Jadi kalau ada karya yang tidak diketahui, ya itu kemungkinannya ya apakah terselip ketika tidak didiskusikan. Tapi kalau lihat podcastnya Yos itu mengatakan bahwa ketika kurator datang ke rumahnya itu ya
karya itu sudah dipajang ya. Mestinya kan ya sudah tahu kan, sudah didiskusikan, sudah dianalisis, termasuk bagaimana memprediksi efek-efeknya, efek ketika karya itu ditampilkan itu seperti apa kan, sejarah sang senimannya, kecenderungan pemikirannya, konteks yang sekarang sedang melingkupi itu bagaimana itu kan sebenarnya kan sudah diketahui kan. Nah, apakah Pak Wano tidak mengetahui tentang teori-teori kurator tadi? Pasti mengetahui, pasti. Karena apa? Beliau itu doktornya tentang kurator ya. Saya pernah hadir ke ujian terbukanya, dan buku kuratorial hulu hilir ekosistem seni ini juga sudah di launching, sudah diluncurkan oleh Pak Wano. Ini juga terkait dengan disertasi beliau ya. Nah, saya yakin Pak Wano dengan teori-teori itu semua sudah tahu. Saya yakin sudah tahu. Nah, tapi kan kondisi itu kadang berbeda ya di lapangan. Nah, sekarang kita ngomong tentang tema pameran ya, karena dianggap tidak sesuai dengan tema pameran. Kalau apakah tema karya-karya yang dipamerkan itu harus benar-benar sesuai dengan tema pameran? Ya, tentu saja idealnya begitu ya, idealnya begitu. Karena kalau tidak sesuai dengan tema ya untuk apa temanya itu kan? Namun demikian, seringkali kalau ada karya-karya yang masih sedikit gitu ya, sedikit tidak sesuai dengan tema, tetapi bisa memberikan konteks tentang siapa sang seniman itu, biasanya masih bisa dihadirkan. Ini seperti kalau kita lihat sampul album musik gitu kan, album musik mungkin temanya tentang sesuatu, tapi ada satu musik lagi yang tidak sesuai dengan tema, itu kan kadang juga diimbuhkan gitu ya, biar lebih mengetahui tentang senimannya. Dan kalau kita lihat praktek kuratorial Pak Wano, misalnya ya, ini ketika beliau menjadi kurator pameran Pak Yusman ya, monumen gitu, judulnya Gerbang, pameran monumen karya Yusman misalnya itu ya, itu pameran ini kan diniatkan, pameran ini memang sebagian memajang sebagian maket karya-karya monumen yang sudah dikerjakan Yusman di berbagai tempat kota wilayah di Indonesia. Monumen pertama dalam skala nasional yang dikerjakan Yusman adalah Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat. Di ujung pandang kini Makassar pada 1995 dan hingga kini 2022 dan sebagainya. Namun pameran ini ya tetap saja menyisihkan ruang untuk karya-karya yang bukan monumen. Misalnya ya, segenap di Indonesia dihadirkan karya-karya ekspresi personalnya, dimulai dari kemampuannya berulah pada bentuk realistik studi pada wajah dan tubuhnya sendiri, lihat karya ekspresi, potret wajah sendiri dan karya termenung, potret diri dalam pose duduk termenung, perkembangan lebih lanjut, Yusman lebih intens pada jalur formalisme, bersetia pada pengolahan komposisi bentuk dan kedap. Ini kan juga dihadirkan ya, misalnya ini kan dihadirkan dalam pameran tersebut ya. Artinya ini tidak benar-benar sesuai dengan tema gerbang monumen tadi kan, tetapi dihadirkan agar bisa memberikan gambaran tentang sang seniman ya. Berarti ya memang idealnya harus sesuai. Tetapi kalau kita lihat praktek yang dilakukan Pak Wano, memang biasanya tidak seketat itu gitu ya. Biasanya tidak seketat itu. Nah, sekarang ini yang penting ya, tentang nilai estetis ya, nilai estetis. Gini teman-teman, di dalam salah satu pernyataannya itu Yos Suprapto itu mengatakan begitu. Itu karya seni ya, mengomentari karyanya yang diturunkan itu. Saya baca di sini ya. Yos Suprapto menegaskan apa yang berusaha ia sampaikan dalam lukisannya bukanlah sebuah ungkapan politik. Itu karya seni, bukan ungkapan politik, tegasnya. Sebagaimana dikutip kilat.com dari YouTube Kompas TV Sabtu 21 Desember 2024. Nah, dia mengatakan itu bukan
ungkapan politik. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ini kembali ke buku saya, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Ini ya bukunya, ini cetakan ketiga. Sayangnya ini bukunya sudah habis ya, sudah benar-benar sudah nggak ada lagi. Tapi teman-teman bisa mendapatkan di Google Playbook ya, buku ini, versi digitalnya ada. Nah, kalau kita lihat nilai estetis, kita bisa melihat ekspresi maupun posisi. Kita abaikan dulu ini karena ini pembahasannya nanti panjang. Kita lihat posisi ya. Posisi nilai estetis itu bisa dua, yaitu independen dan dependen. Posisi nilai estetis yang independen, dia tidak terkait dengan nilai-nilai lain. Jadi karya seni, ketika kita ngomong nilai estetis yang independen, dia tidak terkait dengan nilai-nilai yang lain. Tetapi ketika ngomong tentang nilai estetis yang dependen, maka nilai seni itu akan dikaitkan dengan nilai-nilai yang lain. Nilai yang lain itu apa? Ya bisa nilai agama, bisa politik, bisa budaya, bisa banyak sekali kan. Nah, kalau independen apa? Ya dia terkait dengan dirinya sendiri. Yang independen ini merupakan unsur-unsur seni. Kalau di dalam seni lukis ya, unsur visual, garis, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Kalau dalam musik ya ada nada, ada timbre, dan sebagainya. Nah, ini keterangannya ya, nilai estetis independen. Nilai estetis independen adalah nilai estetis yang tidak terpengaruh oleh nilai etis, nilai agama, atau nilai-nilai lain. Dengan demikian, nilai jenis ini dapat diterapkan pada kebudayaan dan peradaban manapun. Meskipun berasal, ditemukan, atau dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dari suatu kebudayaan, peradaban, atau agama tertentu. Nilai estetis independen, agama bisa politik juga ya. Nilai estetis independen tidak terkait dengan worldview, ya, pandangan hidup yang ada di sana. Ini sebagaimana suatu teknologi yang tidak terkait dengan pandangan hidup peradaban tertentu. Misalnya tidak ada mobil yang sekuler, mobil liberal tidak ada, mobil Hindu, mobil Islam nggak ada, kan semuanya sama kan teknologi itu kan. Karena teknologi mobil hanya terkait dengan fakta sains, bukan pada nilai estetis atau nilai agama. Bukti keberadaan nilai estetis independen ada pada karya seni yang dinilai menyinggung nilai agama tertentu. Pemeluk suatu agama merasa dilecehkan oleh karya itu. Namun demikian ia tetap dapat merasakan keindahannya ya. Misalnya ada karya yang melecehkan, tapi kok ini indah. Ya sebenarnya indahnya itu pada nilai independennya, tetapi kebentukannya itu sudah mulai terkait dengan bersinggungan dengan nilai-nilai yang lain. Nah, nilai sebaliknya ya, nilai estetis dependen, sebenarnya keterangannya masih banyak ya, tapi saya singkat aja. Sebagaimana telah disinggung pada paragraf di atas, ketika properti estetis atau unsur gramatikal dalam suatu objek estetis dikomposisikan ya, dikomposisikan dalam suatu citra tertentu, maka dimungkinkan spektator tertentu akan mengkaitkan bentuk tadi dengan nilai-nilai lain selain nilai estetis. Spektator yang satu dapat berbeda dengan spektator yang lain dalam menanggapi suatu objek estetis. Ini terjadi karena worldview pada seseorang atau masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain. Sebelum membahas lebih lanjut tentang worldview atau pandangan hidup pada suatu peradaban dan kebudayaan, nah ini berikut ini untuk menunjukkan fenomena persentuhan objek estetis dengan nilai-nilai di luar nilai estetis. Dibahas contoh objek estetis atau karya seni yang memacu kontroversi di tengah masyarakat. Nah, jadi banyak sekali ya karya-karya yang membuat kontroversi, kasus persinggungan seni. Nah, ini saya bikin ya, ada yang menyinggung umat Islam, ada yang menyinggung umat Katolik, ada yang menyinggung umat Yahudi, umat Hindu, umat Buddha, itu semua ada. Saya gambarkan di buku ini ya, tetapi tidak akan saya sampaikan sekarang karena nanti terlalu jauh dari terlalu jauh dari hal ini ya. Nah, dalam nilai estetis independen, keterkaitan seni dengan politik adalah keniscayaan. Karena apa? Karena ya mau nggak mau kan dia yang dibahas, misalnya yang dibahas tentang Jokowi mau pilpres tahun berapa tadi 2019 ya, mau nggak mau itu tidak hanya seni yang masuk, ya itu tentang politik. Nah, ketika ya kita sekalian lihat ini ya, lihat karyanya ini misalnya
Inilah yang paling fenomenal ya, Konoha 1. Ketika karya ini dipajang, maka dia tidak hanya nilai estetis ya. Ya nilai estetisnya orang yang nggak suka dengan karya ini pun mungkin bisa melihat ya, wah ini keberanian memadukan hijau dengan merah, warna-warna komplementer itu menarik gitu kan, misalnya ya seperti itu ya. Meskipun kalau kita lihat dari segi teknis ya ini biasa ya lukisan ini ya. Namun otomatis orang akan mengkaitkan dengan nilai yang lain, dalam hal ini adalah nilai politik. Politik praktis lagi ya, apa yang terjadi pada pemerintahan Indonesia sebelum Prabowo ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, otomatis orang yang suka kepada Jokowi ya tidak suka dengan lukisan ini. Sebaliknya, orang yang benci dengan Jokowi ya akan suka dengan lukisan ini. Makanya kalau kita lihat ya, di dalam diskusi-diskusi saya coba membaca komentar-komentarnya ya, baik yang di Instagram, di Facebook ya, yang menulis ini, itu beberapa seniman membela Pak Warno gitu ya, karena memang gini, dulu ketika Jokowi naik itu kan seniman-seniman ya, Jogja terutama, itu kan memang mendeklarasikan langsung kan dukungannya kepada Jokowi kan, bahwa mereka memang pendukung Jokowi, seniman-seniman itu gitu kan. Namun setelah kasus MK itu ya, setelah kasus Gibran dicalonkan menjadi Wapres itu mulai terpisah kan, misalnya yang pertama kali menyuarakan ketidaksukaan misalnya kubunya Butet misalnya itu kan mulai menyatakan ketidaksukaannya kepada Jokowi ya, ini mulai terpisah ya, pecah kongsi gitu. Namun bagaimanapun ya yang suka kepada Jokowi ya masih ada ya, masih banyak. Apalagi ketika ini ya Jokowi mulai tampak berpisah dengan PDI, itu semakin berkurang lagi. Yang suka kepada Jokowi biasanya mengatakan Jokowi atau Pak Jokowi, yang tidak suka biasanya mengatakan Mulyono gitu. Nah, saya sendiri karena tidak memilih Jokowi dan juga tidak memilih Prabowo, maka saya akan bisa membahasnya ini semoga lebih objektif ya. Oke, rekan-rekan. Nah, terus kita ke sini ya, kita teruskan. Nah, sekarang ada hal yang tidak kalah seru ya dibahas, yaitu tentang kebebasan ekspresi ya, tentang kebebasan ekspresi. Ini kasus Yos Suprapto karyanya yang diturunkan ini melanggar kebebasan berekspresi, apalagi dikait-kaitkan dengan HAM, gitu kan? Wah, ini tidak sesuai dengan HAM dan sebagainya. Nah, teman-teman, tentang kebebasan berekspresi ini sebenarnya pembahasannya akan lebih panjang lagi ya, tapi akan saya coba singkat. Saya pernah menulis untuk seminar akademik di ISU Yogyakarta, yang tulisan itu dimuat di dalam proceeding seminar akademik Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2013. Judulnya Estetika dan Pasar. Nah, di situ saya tulis ya, salah satunya saya katakan ini, liberalisme, kapitalisme maupun demokrasi ada di satu paket ideologi. Itu menurut Russell ya. Jadi ketika ngomong liberalisme ya kita tidak bisa lepaskan dari kapitalisme, tidak bisa lepaskan dari demokrasi gitu. Nah, ketika hal itu dibahas ya, liberalisme, maka otomatis kita akan membahas peradaban. Nah, peradaban liberalisme itu ya, itu merupakan peradaban tersendiri yang berbeda dengan peradaban sosialisme, komunisme, yang berbeda juga dengan peradaban Islam. Nah, kalau ini singkatnya ya, nanti saya akan sampaikan kalau teman-teman pengen mempelajari ini lebih detail ya. Liberalisme itu memakai semboyan, memakai semangat seninya, itu seni untuk seni. Seni untuk seni. Maka dia berusaha melepaskan seni dari nilai-nilai lain. Berusaha melepaskan seni dari nilai etis, dari nilai agama, dari nilai sosial, dari nilai politik gitu. Lalu liberalisme seni untuk seni, art for art.
nggak usah ngomong yang lain ketika ngomong seni. Itu liberalisme. Kalau sosialisme berbeda lagi. Seni untuk rakyat, seni untuk masyarakat, seni untuk partai politik, dalam hal ini komunisme tentu saja. Nah, itu juga berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu bukan seni untuk seni, bukan seni untuk rakyat, tetapi seni untuk ibadah. Seni untuk ibadah. Nah, kalau teman-teman pengen mempelajari hal itu lebih lanjut ya, karena ini pembahasan yang panjang juga, saya sudah mengupload di YouTube Pancing Explorer, itu judulnya Hubungan Seni dan Agama. Ini ketika saya menjadi dosen tamu di Fakultas Bahasa dan Seni di UNESA ya, di Surabaya. Lewat online saat itu masih rame-ramenya pandemi, atau masih ada hawa-hawanya pandemi ya saat itu ya. Nah, problemnya begini, liberalisme yang mengatakan kebebasan, yang selalu mengagung-agungkan kebebasan, itu seringkali sifatnya hipokrit ya, antara omongan dengan pernyataannya berbeda ya. Munafik gitu kalau dalam bahasa, tapi sebenarnya kata munafik itu berbeda ya. Kalau kita lihat Al-Baqarah di awal-awal itu pengertian munafik dengan hipokrit berbeda ya. Kita pakai hipokrit saja ya. Ketika yang dikenai, yang disinggung kebebasan itu bukan orang yang berkuasa, maka ya dia akan memakai semboyan-semboyan kebebasan itu untuk diajukan. Tetapi ketika yang terkena serangan kebebasan berekspresi itu orang yang berkuasa, maka dia akan resisten, dia akan menolak. Nah, itulah sifat hipokrit dari liberalisme. Karena memang sebenarnya kebebasan itu tidak bisa, karena sebenarnya kan manusia ini kan dalam ketidakbebasan kan. Kita tangan ini ya, fisik ya, tangan ini kan hanya bisa bergerak begini kan, tidak bisa misalnya muter ke belakang gitu kan, karena sendinya seperti ini ya. Demikian juga fisik kita, demikian juga cara berpikir kita itu dibatasi oleh logika misalnya kan. Kita nggak bisa berpikir di luar logika misalnya gitu. Semuanya itu ada batasannya, semua itu tidak bisa bebas. Nah, kalau kita lihat memang kebebasan pendapat itu, kalau yang disasar itu yang sedang tidak berkuasa, dalam hal ini misalnya ya, umat Islam, umat Muslim dulu kan ada ini ya, ada kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang yang membuat kartun itu Westergaard. Tetapi Westergaard oleh Markel ya, dari pejabat dari Jerman itu diberi penghargaan, honors, diberi penghargaan sebagai apa? Sebagai pejuang kebebasan berpendapat. Itu seniman atau kartunis yang menghina Nabi. Namun ketika yang dihina itu kubu yang sedang berkuasa, dalam hal ini Yahudi ya, yang ada di Prancis saat itu, di kisaran Charlie Hebdo, itu langsung kartunisnya dipecat ini. Hina Yahudi, Charlie Hebdo pecat kartunis ini pada 2009. Jadi sifatnya memang hipokrit ya. Jadi dia akan menyasar kepada yang tidak sedang berkuasa. Nah, karena lukisan si Yos Suprapto itu menyasar kepada penguasa, sementara Galeri Nasional adalah representasi dari penguasa, ya maka ya dia dengan mudahnya akan dipersoalkan gitu. Nah, sekarang problemnya, apakah seniman ini dirugikan ya? Apakah seniman ini dirugikan? Dirugikan tidak sekedar tadi ya, kan sudah mulai ada wacana dia akan mendapatkan sekian 1 miliar sekian ratus juta gitu, tapi baru mendapatkan sekian puluh juta, ya tidak sekedar itu. Ya, si Yos sempat mengatakan bahwa dirugikan, tidak jadi pameran dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Yos Suprapto ini sangat diuntungkan sekarang ya, sangat diuntungkan. Kenapa? Karena yang namanya seniman itu yang dicari itu kan ini ya, exposure, keterkenalan, bagaimana dia
karyanya bisa diapresiasi publik. Apalagi pada zaman yang digital, yang medsos ini merajalela sehingga informasi itu dapat disebarkan dengan mudah, maka ini sesuatu yang sangat menguntungkan untuk seniman. Dalam hal ini adalah Yosu Prapto. Coba bayangkan kalau pameran ini berhasil dibuka ya, sebagaimana pameran dia yang dikurasi oleh Enin maupun Hendro Wiyatno tadi, yang kita juga nggak tahu karyanya yang ketika dikurasi Enin maupun Hendro ya. Kalau toh tahu, yang tahu adalah masyarakat-masyarakat seni, itu pun tidak semuanya. Nah sekarang karya dia, yang tahu siapa? Yang tahu banyak publik kan, yang tahu tidak hanya masyarakat seni rupa, tetapi juga masyarakat luas, politisi, pejabat, dan sebagainya. Jadi itu suatu keberuntungan sebenarnya untuk seniman Yosu Prapto. Itu teman-teman, monggo nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi, boleh ya, boleh ditulis di live chat, boleh